Wabarakatuh TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kami bisa bersilaturahmi di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin semakin besar. Apa yang dicita-citakan untuk mendirikan perguruan tinggi juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya terus terang sangat berbahagia bisa bersilaturahmi pada bulan Ramadan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin ini. Untuk apa? Untuk saling mendekatkan diri di antara kita sehingga terjadi persaudaraan. Silaturahmi itu insya Allah kita akan dikasih sayangi Tuhan, akan dirahmati oleh Allah. Insya Allah dengan silaturahmi ini kita saling kenal satu sama lain. Kalau sudah saling kenal satu sama lain, insya Allah semakin dekat. Itu karena silaturahmi. Insya Allah dengan begitu nuansa persaudaraan semakin akrab, semakin erat. Karena kita sudah saling mengenal. Lita'arofu, kita sudah saling mengenal satu sama lain. Dan silaturahmi ini juga akan melahirkan apa yang disebut dengan silatul fikri. Nanti kita akan mendapatkan satu wawasan baru. Pada saat kita mendapatkan wawasan baru, disitulah kita akan mencoba untuk mengeksplor pemikiran-pemikiran yang lebih dinamis. Oleh karenanya, era sekarang ini adalah era globalisasi. Yang salah satunya adalah ditandai dengan revolusi industri 4.0, dengan teknologi informasi, Internet of Things. Bahkan dunia bukan lagi jauh dari kita, tetapi dunia selalu melekat pada diri kita karena HP selalu berada di dalam saku kita. Tapi insya Allah santri-santri di pesantren Hidayatul Mubtadiin HP-nya bebas. Oh iya, bebas untuk berekspresi di pondok pesantren. Kan ngoten ya? Jadi tak pikir tadi itu bebas membawa HP gitu, saya kaget. Kalau bebas berekspresi di pondok pesantren, saya senang sekali. Karena bisa jadi nanti ya latihan khitobah, ya menulis, ya kemudian bertukar pikiran sesama teman, kemudian ngaji kepada
kiai, ngaji kepada asatid wal asatidah, berekspresinya ke situ. Tapi kalau ekspresinya melalui handphone, wah ini bahaya ini. Tapi alhamdulillah semua berada di rumah. HP-nya berada di rumah. Saya senang sekali. Nah, era global ini mengantarkan manusia paling tidak dengan 5 ciri. Apa ciri yang pertama? Masyarakat terbuka tanpa batas. Anak-anakku sekalian sekarang berada di pesantren, diperkuat keilmuannya, diperkuat imannya, termasuk imunnya, iman dan imun diperkuat, itu, diperkuat akhlaknya, diperkuat syariahnya. Nanti kalau sudah ada terpaan dari kanan, kiri, depan, dan belakang, insya Allah tidak akan goyah sedikit pun, karena anak-anak sudah diberikan bekal yang sangat kuat. Di mana itu? Hanya di pondok pesantren. Bagaimana dengan di sekolah yang di luar pesantren? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka untuk membentengi diri di ketika masyarakat terbuka tanpa batas itu. Karena kebaikan ada di handphone, kejelekan juga ada di handphone. Bahkan kadangkala yang merusak nafsu juga ada di handphone ini. Maka santri-santri terbentengi oleh itu semuanya. Walaupun biarlah di sana dunia terbuka, tetapi keterbukaan ini dibatasi oleh lingkungan pesantren yang membentuk sikap dan kepribadian anak-anakku sekalian. Kita bersyukur berada di pesantren ini. Berarti Allah telah mengantarkan anak-anakku sekalian di jalan yang benar. Jalan yang dirahmati oleh Allah dan jalan yang diberkahi oleh Allah dan pada akhirnya menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini adalah merupakan investasi kedua orang tuanya loh ini. Dan investasi dari pondok pesantren. Tadi saya sudah mendengar dari para gawagis di sini, dari para kiai di sini, Prof. Insya Allah ada alumni yang sekarang sedang mengambil program S3, nanti akan kita tarik ke sini. Itu berarti dinanti-nantikan kehadiran di pondok pesantren Hidayatul Mubtadin. Termasuk siapa yang dinanti-nantikan? Santri-santri semua. Bagaimana kiprahnya nanti di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana kiprahnya di dunia pendidikan? Bagaimana kiprahnya di dunia ekonomi? Bagaimana kiprahnya di dunia politik? Bagaimana kiprahnya di dunia birokrat? Bagaimana kiprahnya di dunia seni? Dan berbagai macam talent-talent yang lain? Ini nanti menunggu kehadiran saudara. Menunggu kehadiran saudara. Tapi saya berharap kepada anak-anakku sekalian, kunci utama anak-anakku sekalian harus kaya. Kaya. Harus kaya. Oh, kaya ya. Loh, memangnya enggak boleh? Harus kaya. Jangan miskin, harus kaya. Kaya harta, kaya ilmu, kaya saudara, kaya cita-cita, kaya, harus kaya. Kalau Anda enggak punya kekayaan itu, berarti Anda termasuk orang yang miskin. Loh, iya enggak? Cita-cita harus tinggi, cita-cita harus banyak. Cita-cita itu harus luas sekali. Kalau enggak punya cita-cita, kita ini seperti enggak ada tanda-tanda kehidupan. Kunci sukses cita-cita harus tinggi.
Maka anak-anakku sekalian, jangan cita-citanya setelah keluar dari pesantren ini nikah. Setelah keluar dari pesantren, saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Minimal sampai S2 saya baru nikah. Tapi wajah-wajahnya sudah ingin nikah kelihatannya ini. Tapi insya Allah Anda tidak terbuai dengan dunia tanpa sekat, dunia tanpa batas, karena batas Anda adalah berada di pondok pesantren ini dengan orang tuanya. Ini batas-batas Anda. Niki masuk sama sekali mboten saged ningali TV yai. Mboten saged nggih. Mboten saged nggih. Wis mboten saged mboten. Wis pokoke emang digodhog untuk dipersiapkan generasi masa depan untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Insyaallah. Yang kedua, nanti kalau penjelasan saya semakin luas, waktunya juga habis nanti. Saya singkat-singkat saja. Yang kedua, globalisasi itu memaksa manusia berpikir ilmiah dan rasional. Segala sesuatu pendekatannya adalah pendekatan saintifik. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim al-ayah. Anda sudah hafal di situ. Ini memberikan satu motivasi agar supaya manusia ini berpikir ilmiah, berpikir bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana pergeseran siang dan malam. Ini semuanya diteliti oleh ilmuwan, termasuk Anda yang punya kewajiban itu. Ulul albab memiliki makna yang sangat kompleks. Mau menghargai sejarah, mau berakhlakul karimah, mau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui riset, eksperimen, harus mau. Kalau enggak mau, enggak ada tanda-tanda kehidupan. Mau mengamalkan ilmunya, mau mengembangkan budaya, mengembangkan peradaban, ini adalah ulul albab. Dan itu ada pada diri Anda. Rasionalis, segala sesuatu dirasionalkan. Ini di era globalisasi. Maka segala sesuatu itu bisa diterima oleh logika kita, bisa diterima oleh akal kita. Tidak hanya norok buntek ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya alias taklid buta. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari Info untuk Indonesia dan peradaban dunia. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini.
smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Modelnya santri itu adalah ittiba. Dia mengikuti tapi tahu dasarnya. Jangan sampai kemudian kita ikut, hanya ikut-ikutan belaka, tidak tahu dasar-dasarnya. Itu ciri daripada santri. Maka ketika ada masyarakat melakukan satu gerakan-gerakan apapun, santri tidak mudah terpancing dengan gerakan itu karena santri memiliki dalil-dalil nakliyah yang begitu kuat. Itu tipe santri Hidayatul Mubtadiin. Dan insya Allah tidak ada yang duweh-duweh santri Hidayatul Mubtadiin itu. Enggak ada, kecuali pada saat tidur. Ngerti duweh? Gitu ya. Jadi masyarakat ilmiah, masyarakat yang penuh butuh bukti-bukti keilmuan di situ. Bukti-bukti keilmuan. Ya, dengan berbagai macam pendekatan dan metode mereka lakukan. Di sana ada bagaimana kita membaca sebagai seorang reader, membaca terhadap berbagai macam fenomena nakliyah, fenomena kauniyah, fenomena nafsiyah. Ini kita membaca itu menggunakan alat apa? Ilmu nahwu sharaf, menggunakan ilmu balaghah, menggunakan bahasa Arab, menggunakan ilmu mantek, menggunakan ilmu ma'ani, menggunakan ilmu apa lagi? Macam-macam ilmu digunakan oleh santri. Sampai kapanpun kita akan tetap santri. Enggak ada yang namanya alumni santri, itu enggak ada. Termasuk saya sendiri juga masih menjadi santri. Sekarang menjadi santri Hidayatul Mubtadiin. Enggak ada, alumni santri itu enggak ada. Mboten wonten Gus nggih. Mboten wonten. Sampai kapanpun santri. Jadi bangga enggak dipanggil santri? Kalau enggak bangga ya ketemenan. Yang ketiga, ciri globalisasi adalah masyarakat yang kreatif. Kreatif masyarakatnya. Maka anak-anakku sekalian, ini masih imut-imut. Mestinya kreativitasnya tinggi-tinggi, karena imut-imut, kecuali yang sudah amit-amit. Nah, yang di depan ini amit-amit ini. Amit-amit. Tetapi kearifannya luar biasa, jangan diremehkan. Jangan diremehkan, karena ini membawa lokomotif perubahan. Tapi biasanya yang namanya anak-anak ini kreatifnya tinggi-tinggi. Kreatif membuat mading, kreatif membuat jurnal, kreatif menulis, kreatif memunculkan startup, entrepreneur baru di dalam pesantren, gitu. Kreatif. Jadi kreativitas dibangun. Sekarang ini muncul startup di situ. Anak-anak muda bahkan lebih kaya daripada yang tua. Karena kreativitasnya. Maka jadi santri, jangan sekedar makan, tidur, dan ngaji saja. Tapi juga mengembangkan kreativitasnya, bakat-bakatnya dikembangkan. Siapa yang punya kreativitas hebat, dialah yang akan menjadi leader, dialah yang akan memenangkan ketika hidup di dunia ini. Dan bahkan dia bisa mengubah Indonesia dan dunia karena kreativitas dan inovasi seseorang. Dan itu nanti adalah luaran-luaran dari Hidayatul Mubtadiin. Sekarang yang keempat.
Ciri daripada globalisasi adalah masyarakat materialis dan hedonis. Selalu dia berpikir materi. Aku dapat apa? Hidupnya ini selalu transaksional. Itu masyarakat global. Materi, yang dipikir materi terus. Bangun tidur materi. Hidup, interaksi dalam kehidupan sehari-hari materi. Mau tidur materi, mimpi materi. Materi terus yang dipikir ini, transaksional. Enggak pernah berpikir, nanti setelah saya hidup ini mau kemana ya? Jarang berpikir itu. Ini masyarakat global, materi. Tapi bagi santri, kalaupun toh dia berpikir materi, ini ada keseimbangan. Ikmal dunya ka'anna kataisu abadan wa'mali akhiratika ka'anna katamutu ghadan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya al-ayah. Keseimbangan hidup ini. Aku kerja, aku berpikir materi tetapi untuk menghidupi keluarga saya. Untuk diri saya, untuk membangun budaya dan peradaban, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, lillah, itu karena santri. Innama yub'asun nasu ala niyatihim. Karena niatnya adalah niat ibadah, walaupun mencari materi, tapi niatnya adalah untuk ibadah. Itu santri. Tapi kalau bukan santri, niatnya pokoknya ngejar materi. Kejar terus itu. Dia tidak berpikir beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah masyarakat yang dekaden dan liberal. Dekaden ini ya dia mengikuti perkembangan dunia. Kalau pakaiannya harus cengkrang ya cengkrang. Pakaiannya harus ketat ya ketat. Itu ya. Tapi di sini nggak ada insya Allah. Pakaiannya mesti longgar karena dermawan, duitnya ada. Nah yang pakaiannya itu yang ketat-ketat itu duitnya kurang. Jadi kita ini termasuk min jumlatil aghniya kita ini. Jadi kita ini orang-orang kaya karena apa? Pakaian kita longgar-longgar. Tapi yang kelihatannya kaya, tapi pakaiannya itu justru ketat-ketat di sana. Kurang kain. Karena apa? Dia ikut era global. Dia ikut modernisasi, tapi modernisasi yang justru di situ sesat dan menyesatkan. Konsep al-muhafadzatu alal qadimi shalih wal akhdu bil jadidil aslah harus ada pada diri kita. Era global boleh. Kita harus beradaptasi dengan era global. Tapi jangan sampai kita menggadaikan etika Islam dengan dunia global. Jangan sampai kita menggadaikan etika Islam dengan modernisasi. Kalau kita menggadaikan berarti kita ini terjerumus pada era global. Dan kita sudah juga melakukan satu transaksi etika Islam hanya ditukar dengan era globalisasi. Naudzubillah min dzalik. Kita menggadaikan iman, kita menggadaikan etika Islam, kita menggadaikan akhlakul karimah. Jangan sampai terjadi ini. Dekaden. Banyak di kota-kota besar, ketika dia sudah masuk ke mal-mal, banyak pakaian-pakaian mahal bergemerlapan. Tetapi dia kemudian keluar dari mal menjual iman. Naudzubillah min
Dali. Hati-hati. Kaya sekalipun jangan ditukar iman kita hanya dengan kekayaan. Ini sebetulnya saya masih akan menyampaikan 6 lagi, Gus. Masih 6 lagi. Oh, di sana sudah ditunggu. Ya sudah. Sekarang tanya jawab saja. Nanti yang di sana enggak kebagian. Nggih. Baik. Kalau kita mekaten dan saya persilahkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syudiatul Afidah. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Bapak Rektor. Melihat gelar dan besarnya amanah yang telah diamanahkan kepada panjenengan, bagaimana rahasia kesuksesan panjenengan hingga panjenengan mendapat gelar Rektor Unisma? Di sini kami sebagai santri yang masih mencari, memohon kesediaan panjenengan untuk berbagi kepada kami, berbagi rahasia kesuksesan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, cita-cita untuk jadi rektor tidak ada, sama sekali tidak ada, ngalir saja. Kunci utama menurut saya adalah keuletan dan kesabaran. Tapi harus didukung dengan riyadhah serta spiritualitas yang tinggi. Jadi, dan tetap tawaduk kepada kedua orang tua, pada para kiai dan ustadz-ustadzahnya. Itu kunci utama. Dan ketika diberikan amanah, pegang amanah itu dengan sebaik-baiknya, jangan disalahgunakan. All out bekerja lillah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok semata-mata. Itu jadi kunci utama. Tetapi ketika di dalam mengemban amanah, nuansa spiritualitas harus dibangun. Jadi itu sajalah kunci-kuncinya. Kalau saya mau berbicara masih banyak lagi. Siap. Dan alhamdulillah sekarang Unisma juga akan mengembangkan kampus 2, baru saja membeli lahan 79 hektar. Dan sekaligus juga membeli 4 hektar lagi, sudah kita bebaskan di pinggir tol. Jadi ini karya-karya Unisma, keberkahan Allah hadir ketika kita ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu yang dekat? Adalah para santri. Insya Allah dengan silaturahmi ini kita akan tindak lanjuti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, Gus. Dan mudah-mudahan ini menjadi ikatan tali persaudaraan antara Unisma dengan Hidayatul Mubtadiin, dan insya Allah IAIMAS nanti berdiri, kita punya komitmen untuk melakukan pembinaan di sini. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.